Pada suatu malam, Qarun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah gurun yang tandus. Semua kekayaannya hilang, dan ia dikelilingi oleh suara-suara yang memanggil namanya dengan nada penuh amarah. "Qarun, di mana harta itu sekarang? Apa yang kau bawa untuk akhirat?" Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Tetapi, ia mengabaikan mimpi itu dan melanjutkan hidupnya yang penuh kemewahan. Dalam hatinya, ia meyakini bahwa semua itu hanyalah permainan pikirannya. Namun suara Nabi Musa terus terngiang di telinganya. "Kesombonganmu akan membawa kehancuran Qarun." Pagi itu, suasana pasar di kota Bani Israel berjalan seperti biasa. Para pedagang sibuk menawarkan barang dagangannya, sementara para pembeli tawar-menawar harga. Namun mendadak suara gemerincing logam dan derap langkah kuda mengalihkan perhatian mereka. Lagi dan lagi Qarun memamerkan hartanya demi mendapat pengakuan lebih dan pujian. "Dia datang! Qarun datang!" teriak seorang anak kecil di sudut pasar, membuat orang-orang segera berkumpul di sisi jalan utama. Qarun melintas dengan rombongan besar. Ia duduk di atas kereta mewah yang dihias emas dan perak, sementara beberapa pelayan mengikuti di belakangnya, memikul peti-peti besar penuh koin emas. Qarun sendiri mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra terhalus, dihiasi perhiasan berlian dan batu permata, membuatnya tampak seperti seorang raja. Rumahnya, meskipun ia bukan penguasa, lebih besar dan megah dibandingkan istana para pemimpin Bani Israel. "Lihatlah hartanya," seorang wanita muda berbisik penuh kekaguman. "Andai aku bisa memiliki 1/10 dari kekayaannya, hidupku pasti jauh lebih baik." Mereka hanya dapat menggigit jari sambil berkhayal alangkah enaknya kalau dapat hidup seperti Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Seorang pria tua yang mendengar gumaman itu menggelengkan kepala. "Hati-hati dengan keinginanmu, nak. Kekayaan yang melimpah tanpa rasa syukur hanya akan membawa kehancuran. Tapi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tidak terpengaruh seperti kelompok di atas. Karena mereka mengerti bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan. Apalah artinya harta kekayaan yang melimpah-limpah kalau tidak ada iman dan amal saleh? Untuk itu mereka menasehati kelompok masyarakat yang terpengaruh dan berangan-angan ingin seperti Qarun. Allah berfirman, "Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 80. Namun sebagian besar orang justru iri melihat kemewahan Qarun. Mereka tidak peduli pada peringatan pria tua itu. Bahkan beberapa orang diam-diam berharap dapat bertukar tempat dengan Qarun. Ketika rombongan Qarun berhenti di tengah pasar, ia turun dari kereta dengan langkah angkuh. "Lihatlah," serunya dengan suara lantang. "Ini semua adalah hasil kerja keras dan kecerdasanku. Aku menguasai perdagangan, aku memahami cara mengelola kekayaan. Inilah hasilnya. Apakah kalian mampu menyaingiku?" Beberapa orang di pasar saling berpandangan. Tidak ada yang berani menjawab, meskipun di hati mereka ada yang merasa marah. Namun seorang pria bernama Yasar, yang dikenal bijaksana, memberanikan diri berbicara. "Qarun," katanya dengan suara tegas, "kekayaanmu hanyalah titipan dari Allah. Bukankah lebih baik jika kau bersyukur dan membagikan sebagian hartamu kepada yang membutuhkan? Jangan sampai hartamu menjadi alasan kehancuranmu." Mata Qarun menyipit dan wajahnya berubah sinis. "Titipan dari Allah? Tidak ada yang memberi aku harta ini selain diriku sendiri. Kau dan orang-orang miskin sepertimu hanya iri karena kalian tidak bekerja keras." "Kesombonganmu akan membawa petaka," balas Yasar, suaranya tetap tenang. "Allah tidak menyukai orang yang sombong dan kikir." Namun Qarun hanya tertawa. "Pergilah dari hadapanku. Aku tidak butuh nasihat dari orang rendahan sepertimu." Dengan angkuh, Qarun naik kembali ke keretanya. Ia memberi isyarat kepada kusir untuk melanjutkan perjalanan, meninggalkan kerumunan yang mulai berbisik-bisik penuh ketidakpuasan. Saat tiba di rumahnya yang megah,
Qarun disambut oleh para pelayannya. Qarun memasuki aula utama, di mana para pembantunya sudah menyiapkan makanan terbaik. Salah satu pembantunya memberanikan diri mendekati Qarun setelah rombongan tamu bubar. "Tuan Qarun," kata pembantunya dengan nada hati-hati, "mohon maaf jika saya lancang. Saya khawatir pameran kekayaan seperti tadi bisa menimbulkan kecemburuan dan kebencian di hati masyarakat." Qarun mendengus, mengangkat cawan emasnya. "Hai, kau hanya seorang pembantuku, kau terlalu khawatir. Aku tidak peduli apa yang orang-orang pikirkan. Jika mereka cemburu, itu masalah mereka, bukan masalahku. Aku berhak menikmati hasil kerjaku." Pembantu tersebut terdiam, namun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa kesombongan Qarun semakin lama, semakin besar, dan ia khawatir Qarun akan segera menuai akibat dari tindakannya. Pagi itu angin bertiup kencang di kota Bani Israel, seolah membawa pertanda buruk. Pasar yang biasanya ramai kini lebih sepi, karena kebanyakan penduduk mendengar desas-desus bahwa Nabi Musa alaihissalam kembali mendatangi Qarun untuk memperingatinya. Di dalam rumahnya yang megah, Qarun duduk di singgasana berhias emas, menghadap hidangan yang melimpah. Dinding-dinding rumahnya dihiasi ukiran-ukiran mahal, dan lantainya yang terbuat dari marmer berkilauan memantulkan cahaya dari lilin-lilin besar. Qarun tengah berbicara dengan salah satu pelayannya ketika suara ketukan keras terdengar di pintu utama. "Siapa itu?" Qarun bertanya dengan nada kasar. "Tuan, Musa ada di luar. Ia ingin berbicara dengan Anda," jawab seorang pelayan dengan nada takut-takut. Qarun menghela napas panjang, lalu melambaikan tangan. "Biarkan dia masuk, meskipun aku yakin dia hanya akan mengulangi ceramahnya seperti biasa." Nabi Musa alaihissalam masuk dengan tenang. Wajahnya memancarkan ketegasan, tetapi juga ada rasa sedih di matanya. Ia tahu bahwa ini mungkin peringatan terakhirnya untuk Qarun. "Qarun," Nabi Musa alaihissalam memulai dengan suara tegas namun lembut. "Aku datang dengan peringatan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaanmu yang melimpah adalah ujian, bukan hak untuk sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta engkau bertaubat dan menggunakan hartamu untuk kebaikan." Qarun berdiri dari singgasananya, tatapannya penuh rasa jengkel. "Musa, aku sudah bosan mendengar kata-katamu. Apa yang aku miliki ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Tidak ada Tuhan yang memberiku harta ini. Pergi dan jangan pernah kembali ke rumahku." Nabi Musa alaihissalam menarik napas dalam-dalam. "Qarun, aku memohon kepadamu untuk tidak terus melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Kuasa, dan jika kau tetap keras kepala, kau akan melihat kekuasaannya dengan cara yang tidak kau harapkan." Namun Qarun hanya tertawa keras. "Kekuasaannya? Aku tidak takut. Rumahku kuat, hartaku banyak, dan aku memiliki segalanya. Apa yang bisa Tuhanmu lakukan kepadaku?" Musa memandangnya dengan tatapan tajam. "Kau akan tahu segera, Qarun. Ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, tidak ada yang bisa melindungimu. Tidak kekayaanmu, tidak rumahmu, bahkan tidak pengikutmu." Musa berbalik dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa Qarun telah menutup pintu bagi peringatan Allah SWT.